Di Jakarta dan sekitarnya, kamu bisa nemuin gerai gadai yang bersebelahan bahkan samping-sampingan. Contohnya kayak gini nih. Enggak cuma itu, data yang juga Kumparan dapetin seenggaknya ada 1.689 gerai gadai tersebar di Jabodetabek. Angka yang bikin kita bertanya, sebenarnya apa sih yang mendorong bisnis ini makin menjamur? Sekarang kami langsung coba datangi ke salah satu gerai gadai. Kayak gimana sih sistemnya? Kita kalau misalnya sering gak ditebus, kita ada kenaikan limit, Kak. Ya, jadi kan elektronik banyak banget turun harganya, Kak ya. Jadi kalau misalnya Kakak sering gak ditebus, dapat kenaikan limit, Kak. Kita tapanya sampai 1 juta, Kak. Atau juga kita ada diskon di 5%, Kak. 3 hari, Kak. Ya, lewat dari 3 hari dia udah normal. Paling handphone sih, Kak. Handphone, laptop, terus MacBook, gitu aja sih, Kak. Sama TV, kamera. Ya paling ya pas lebaran kan ada orang yang beli uang ya kayak yang buat THR-an gitu. Pasti pada larinya ke Raja Gede. Apalagi kita kan buka setiap hari ya kayak. Berdasarkan analisis spasial yang Kumparan lakukan, rata-rata jarak yang dibutuhkan masyarakat Jabodetabek untuk menemukan gerai gadai sangat bervariasi. Sebagai contoh, di Pasar Minggu Jakarta Selatan, jarak dari satu gerai gadai ke gerai gadai yang lain hanya 30 meter. Lalu, tepat di sebelahnya ada gerai gadai yang lain. Di DKI Jakarta, rata-rata jaraknya mencapai 900 meter. Sementara di Tangerang Selatan, masyarakat bisa nemuin gerai gadai tiap 730 meter. Selain itu, untuk dapetin angka-angka tadi, Kumparan menggunakan teknik scraping untuk mendapatkan data lokasi gerai gadai. Hasilnya, tercatat ada sekitar 1.689 gerai gadai di Jabodetabek. Nah, kalau divisualisasikan, persebaran gerai gadai di Jabodetabek jadi kayak gini nih. Menurut Muhammad Faisal, ada 2 faktor yang menyebabkan kenapa gerai gadai menjamur. Karena kebutuhan mendesak serta kemudahan pinjaman yang diberikan Pegadaian. Secara regulasi, perusahaan pergadaian swasta baru bermunculan pada 2017. Hal ini ditandai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 31/POJK 05/2016 tentang usaha pergadaian. Sebelumnya, PT Pegadaian milik pemerintah memonopoli sektor ini. Per Februari 2025, ada 197 perusahaan gadai, termasuk milik pemerintah yang tercatat di OJK. Transaksi dan nasabah perusahaan pergadaian juga terus meningkat loh. Menurut data OJK, jumlah nasabah pergadaian swasta maupun pemerintah naik hingga 607,69% sejak 2016. Per Februari 2025, nasabah aktif mencapai 27,6 juta orang. Sejalan dengan jumlah nasabah yang melonjak, pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan perusahaan pergadaian nilainya juga fantastis. Di awal tahun 2025, pembiayaan dan pinjaman perusahaan gadai mencapai 90 triliun rupiah, naik 24,93% dibandingkan tahun lalu yang transaksinya sebanyak 72 triliun rupiah. Lalu, transaksi yang disalurkan perusahaan pergadaian swasta melonjak 492,74% dibandingkan tahun 2018. Transaksi sebesar 2,8 triliun rupiah pada tahun 2025, sedangkan pada 2018 hanya 475 miliar rupiah. Meskipun gadai memberikan kemudahan, bukan berarti nggak ada risiko yang akan ditanggung loh, seperti risiko perusahaan gadai kolaps. Sama seperti lembaga keuangan lain, perusahaan gadai bisa mengalami kegagalan usaha. Jika kolaps, nasabah berpotensi sulit mengambil kembali barang yang digadai. Risiko nasabah gagal bayar. Bunga yang tinggi dapat membuat nasabah kesulitan melunasi pinjaman. Akhirnya, barang bisa dilelang atau hilang, menimbulkan kerugian bagi nasabah. Risiko dampak sistemik jika terjadi secara masif. Jadi gimana? Kamu ngerasa nggak sih kalau gerai gadai itu makin menjamur di mana-mana? Coba sebutin, gerai gadai apa yang ada di dekat tempat tinggalmu?